Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada siang hari ini kita lanjutkan kuliah Applikom, di mana pekan lalu kita sudah UTS ya, dan kemudian ya ada diberikan kesempatan untuk penyempurnaan. Karena barangkali ada beberapa terkendala, ada yang terkendala teknis, ada yang non teknis ya. Non teknis itu seperti jaringan, laptop dan sebagainya. Kalau yang teknis ya barangkali terkendala tidak berjalan perintah-perintahnya, ya komen-komennya tidak berjalan, atau mungkin bingung di tahapan tertentu, stuck, tidak bisa lanjutkan lagi. Jadi kemarin diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ya. Kalau di kelas A kurang lebih ada sekitar 15-an lah yang mempergunakan kesempatan itu. Untuk kelas B ada 20-an. Ya. Jadi untuk menyempurnakan hasil UTS yang sebelumnya. Jadi itu ya merupakan upaya lah, dan juga buat kalian ya sebagai usaha ya, usaha untuk memperbaiki. Biasanya dengan adanya kesalahan atau kekurangan, jadi semakin tahu lagi, oh di sini, sehingga itu menambah kedalaman pemahaman kita. Ya, barangkali proses di sini kita kurang, sehingga berikutnya lagi ketika melewati itu sudah bisa. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Itu kemudian pada siang hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang analisis lanjutan ya. Filenya sudah dikirim ke GCR tadi. Mohon maaf agak mepet juga tadi kirimnya. Jadi silakan diekstrak dahulu filenya ya. Tadi udah, belum di-share ya. Oke, di-share dulu. Ya. Nah, baik. Materi kita kali ini adalah analisis lanjutan. Ya. Lebih khusus lagi, kita akan membuat sebuah proyek, yaitu pembuatan peta rencana pola ruang. Nah, ini kita sudah masuk mengaplikasikan GIS ini ke dalam ilmu kita, PWK. Bagaimana mengaplikasikannya? Ya ini salah satunya, pembuatan peta rencana pola ruang. Ya, ada struktur ruang, ada pola ruang. Ya, kalau struktur ruang itu lebih mudah karena hanya overlay pusat-pusat kegiatan, jadi poin-poin ya, ada PKL, pusat kegiatan pusat kegiatan kota, pusat kegiatan di lingkungan, pusat kegiatan ya, gitu ya. Pokoknya kegiatan. Setelah itu juga mengoverlay jaringan jalan, setelah itu juga sarana prasarana. Nah, itu poin-poin juga. Itu lebih mudah. Jadi menghadirkannya itu lebih mudah. Sebenarnya tidak overlay ya, hanya untuk pertampal ini aja, dimunculkan aja di layarnya. Jaringan jalan munculkan, asal datanya lengkap. Sarana prasarana lengkap, udah kelihatan. Tapi yang agak lebih punya proses yang lebih lanjut, ini adalah ini, pola ruang. Karena ini ada proses overlay di sini. Overlay banyak data-data, peta-peta dasar itu kemudian di overlay ya. Dan overlay bertingkat. Ya, bertingkat, nanti kita lihat di sana. Nah, ini yang butuh aplikasi GIS yang lebih daripada yang tadi, yang struktur ruang, jadi pola ruang ini. Nah, kita akan belajar ini. Nah, ini agak panjang, agak banyak bahasanya, jadi dibagi dua. Analisis lanjutan satu ini, kemudian nanti berikutnya lagi, yang kedua. Jadi kita di sini sampai ke arahan lindung, kita lihat nanti arahan peruntukan, kita membuat nanti peta arahan peruntukan, kemudian peta lindung setempat ya. Nanti kemudian berikutnya lagi kita ini untuk budidaya
dan peta budidaya dan lindung, dan kemudian sampai ke arah dan sampai kepada hasil akhirnya yaitu pola ruang. Jadi dibagi dua, karena kalau satu pertemuan nampaknya terlalu panjang, ya, jadi dibagi dua sesi pertemuan ini. Sekarang pertemuan pekan depan itu menghasilkan pola ruang, itu direncanakan. Sekarang langsung saja kita mulai ya. Ini ya, kalau kita lihat di sini, nah ini dia praktikumnya ya. Sekarang sudah pertemuan yang kalau praktikumnya ke-6, tapi kalau ininya sudah yang ke-7 ya, 7 atau 8 dengan ini. Ya. Karena ada UTS juga. Nah, ini kalau ini di belakang tuh backgroundnya. Ini salah satunya yang rencana pola ruang ya. Peta rencana pola ruang ini. Kalau ini yang sudah jadi ya, untuk setiap kota dan kabupaten ya biasanya kan punya satu ruang pola ruangnya. Nah, kita sebagai seorang planolog ya, ini membuat seperti ini. Ini proyek-proyeknya ini. Proyek-proyek pola ruang ya seperti ini dengan GIS ya. Yang lama itu mengumpulkan data-data tematiknya. Kalau data-data dasarnya kita bisa cari di mana, di BIG yang kemarin itu diajarkan ya. Tapi yang tematiknya ini ya, tematiknya ya, transportasi, tematik ekonomi, tematik macam-macam itu yang lebih lama ya. Nah, itu yang harus dicari betul-betul itu. Nah, untuk ini sih kita sudah ada disediakan semua, tinggal menjalankan. Jadi di dalamnya ini nanti kita ada ya, ini peta rencana tadi itu. Kita akan membuat peta rencana, kemudian peta arahan peruntukan ya, ini yang kita akan buat nanti. Kemudian peta lindung setempat. Nah, itu kita akan buat juga. Nah, peta budidaya, peta lindung, dan peta rencana pola ruang itu nanti pekan berikutnya. Karena 3 ini juga sudah lumayan banyak ya. Jadi cukup ini. Nanti yang kesininya itu pekan depan. Ini udah agak lebih mudah di sini, yang lindung setempat yang agak perlu ini ya, punya stressing di sini. Kita lanjutkan. Ya, seperti biasa siapkan RMap, katalog, karena ada beberapa file yang nanti kita pindahkan atau kita atur atau kita manage penempatan dari file-filenya itu. Kemudian download filenya ya, di ekstrak dahulu. Itu termasuk udah ada folder-foldernya, penyimpanannya ya. Ya, itu dia, udah ada ekstrak. Nah, ini dia. Jadi nanti kita akan membuat ini penyusunan pola ruang ya. Jadi dari data-data dasar curah hujan, jenis tanah, kemiringan yang akan intersect itu kan kita kemarin sudah belajar ya, yang diujiankan juga, dianalisis ada semua kan. Ada intersect, ada union, terus ada clip, ada merge, semuanya kita gunakan nanti. Nah, ini kita di intersect atau kita atau disebut juga di analisis overlay. Jadi arahan peruntukan. Nah, nanti peta arahan peruntukan. Terus kemudian yang ini lindung rawan bencana. Ini ada macam-macam nih, ada longsor, tsunami dan lain sebagainya. Ini nanti di intersect ya, atau di overlay ya, menjadi lindung rawan bencana. Setelah itu ada peta lindung setempat. Nah, ini digabung union. Kemudian di union lagi dengan ini. Nah, dan udah ini jadinya ini. Tapi ini untuk pekan berikutnya. Budidaya, lindung, dan pola ruang. 3 ini. Sekarang kita arahan peruntukan, lindung rawan bencana, lindung setempat. Lindung bencana sudah jadi sih, tinggal ini. Ini sama ini, 2 ini. Yang pertemuan hari ini ya. Kemarin jam 3 lewat lah. Kemudian selesai, jadi sekitar 2 jam lebih. Mudah-mudahan ini juga selesai seperti itu. Baik. Kemudian kita lanjut. Ya, ini data yang dibutuhkan. Peta curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, rawan bencana, garis pantai, garis sungai. Ya, ini data-data yang kita butuhkan ya. Tapi sudah disediakan semua. Jadi enak, tinggal praktik saja ya. Ini pun kita bisa cari sebenarnya data-data ini ya. Ini kan sebagai latihan. Nanti pengembangannya bisa kita ini lebih banyak lagi datanya. Kemudian, nah ini sekarang kita selesaikan ini dulu ya. Untuk membuat peta arahan peruntukan, ya, terdiri dari curah hujan, jenis tanah, kemiringan, ini kita selesaikan dulu. Setelah ini selesai, baru nanti kita ke sini. Ya. Setelah itu sudah selesai. Jadi 2 proses saja. Sekarang ini dulu kita ya, arahan peruntukan. Curah hujan, jenis tanah, kemiringan. Nah ini
Ini semuanya ada dasarnya juga, ya. Semuanya ada dasarnya. Dasarnya di mana? Dasarnya itu ini kan tidak sembarangan, ya. Kita harus beradakan, kan kita akademis ya, harus berdasarkan peraturan, berdasarkan apa aturan-aturan baku. Nah ini dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nanti kelasnya ini kita butuhkan nih untuk query. Query itu yang kemarin, yang bab terakhir, bagian terakhir dari UTS itu, yang banyak kesulitan. Nah itu namanya query. Makanya di sini kita tekankan lagi itu, sehingga kita lebih memahami. Gitu. Karena itu yang dibutuhkan dalam pekerjaan nanti di lapangan. Di sini kelas 1 misalnya kan, lerengnya 0,8 itu datar, klasifikasinya, skornya berapa? 20. Ini sudah ada skornya semua. Jadi kita tidak pusing lagi membuat skornya. Skornya sudah ada. Kelasnya juga sudah ada ya, semuanya udah dikelaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 41 2007. Ini semuanya. Nah, kemudian ya ini. Tapi belum ke sini, kita juga lihat di ini ada naskah akademiknya juga. Ya, naskah akademik ini. Jadi kita mengacu juga kepada penelitian-penelitian atau ya penelitian sebelumnya. Ya. Ini pun dia juga mengatur kepada pekerjaan umum juga. Ya. Ini, analisis kesesuaian arahan fungsi kawasan terhadap penggunaan lahan dengan pemantapan SIK di Kabupaten Pati tahun 2016. Jadi belum terlalu lama. Ya. Nah, kita aja sebagai landasan-landasannya dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi dari penelitian ini di sini kalau kita lihat ya, tadi dia akan untuk membuat arahan ya, perencanaan wilayah. Nah ini dia sama ya. Jadi berdasarkan pekerjaan umum PU nomor 41 2007 ini. Skor-skoran sudah ada. Kemudian juga sama semuanya. Ini kelas tanah, alveol, planosol dan lain sebagainya. Nah, kemudian curah hujan juga ada. Ini kalau 0 sampai 13 mm per hari, skornya berapa? Sangat rendah, skornya 10. Nah, kemudian ini. Nah, ini formulanya, formula menggunakan GIS. Jadi AFK apa tuh? Skor total arahan kawasan. Yang dari sini nih skor totalnya. Itu skor totalnya dari skor kemilingan lereng, ditambah skor jenis tanah, ditambah skor curah hujan. Jadi 3 ini menjadikan AFK, skor total arahan fungsi kawasan. Jadi kita tidak mengada-ngada, ini juga ada sumber ilmiahnya atau akademiknya. Nah ini kawasan lindung berapa, kurang lebih 75, kawasan penyangga berapa, kawasan budidaya tahunan, 14, semusim dan pemukiman. Nanti kita buat semuanya ini. Ya, baik sekarang kita langsung aja masuk menuju ke RMap kita. Nah, RMap kita semuanya masuk ke RMap. Nah, sekarang kita hadirkan ketiga file tadi, ya, yaitu apa? Ini tadi curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng. Nanti kita akan membuat peta arahan peruntukan. Ya, peta arahan peruntukan. Dan kita keluarkan saja, kita panggil ya, add file di tempat penyimpan tadi. Ya. Kalau kita sudah ekstrak tadi, itu nanti akan ada. Foldernya juga sudah ada, datanya juga sudah. Oh, ini masih proses. Ya, Arkator juga dibuka untuk nanti. Ya, ini baru keluar ya. Di kelas B ini. Kelas B sekarang. Ya, data spasialnya ini dia. Kita keluarkan curah hujan ini. Terus kemudian peta jenis tanah. Ya, pakai kontrol ditekan. Terus kemudian kemiringan lereng. Nah, 3.
Oke, kita add. Muncullah dia. Ini masih loading ya, tergantung apanya. Ini dia datanya yang sudah kita miliki ya. Kemudian nanti kita lakukan lagi. Ya. Analisis berikutnya adalah kita lihat di ini. Kita lihat, coba kita cek dulu apa saja dalamnya nih. Kalau kita lihat atributnya. Oh ini belum bisa dibuka ya. Nah, tadi udah. Kalau tadi belum bisa, tapi ini sudah bisa. Kita lihat open atribut. Apa saja dalamnya nanti kita lihat. Nah ini dia. Dalamnya itu ada ya ini ya, rainfall-nya ini. Curah hujannya 32/5. Kemudian skornya, ini skornya 40, 30 itu kan tadi mengacu tadi. Ya, inilah gambaran dari data tabulernya dari masing-masing itu. Masing-masing save filenya ini. Ya. Setelah itu kita lakukan intersect ya, sebagaimana tadi sudah ada itu di dalam tabelnya itu kan. Ini kan kita lihat di sini kan intersect ya. Nah, kita lakukan intersect ini atau di overlay ketiganya ini. Nah, ketiganya ini kita overlay. Di sini adanya geoprocessing. Ya. Masih loading. Intersect ya, ini dia intersect. Merupakan salah satu analisis overlay. Nah, kita masukkan ketiganya. Ya. Ketiganya kita masukkan ini sebagai input. Bisa di shift dari tekan shift terus klik di bawahnya. Nah, ini kita masukkan untuk input filenya. Setelah itu nanti kita jangan lupa simpannya itu di D ya, atau di penyimpanan kita di folder mana yang tadi kita buka. Itu nanti kita masukkan di situ. Di situ ada folder trash atau sampah. Jadi untuk sementara kita simpan itu sementara, karena yang asli kita tidak menyimpan itu, tapi itu sebagai penantara. Ya. Ini sudah, kemudian ini dia ini kan C kita, sedangkan ini kan kita di B ya. Ini yang kelas A ya, ini kita yang B. Oke, yang B ini. Nah, ini kita simpan aja di trash ya. Nah, bukan di sini. Nah, di sini. Masukkan ini arahan peruntukan. Arahan peruntukan ya. Coba kita lihat sini kan. Di sini ya ini arahan peruntukan ya. Arahan peruntukan. Sudah arahan peruntukan, kemudian kita save. Ini tidak perlu. Sudah. Kemudian ya yang lainnya nggak usah. Langsung kita oke kan ya. Masih proses di sini intersectnya. Nanti kalau sudah kita lihat, dia otomatis akan membentuk save file dan akan muncul di sini di table of content atau daftar isinya. Nah, sudah berhasil intersect. Kita lihat file apa saja di dalamnya ini ya. Ya, ternyata masuk semuanya kan, tiga-tiganya itu. Semuanya masuk ya, dari ini dia curah hujan ya, kemudian skor, ini curah hujan. Curah hujannya, kemudian jenis tanahnya, kemudian
nilai ini, nilai kelerengan. Kelerengan. Nah, sekarang kita ingin membuat save file. Save itu dengan untuk skor total. Karena ini kan skornya skor masing-masing. Belum skor total keseluruhan. Kita tambahkan add file, add field, bukan file, salah. Add field. Ya, ini add field. Itu kita masukkan dia skor total. Skor total. Ini pun tidak bisa terlalu panjang ya. Kalau panjang dia akan terpotong sendiri. Terpotong sendiri. Ini short integer. Short integer ini karena dia angka. Ya, angka kan total kan semuanya. Berarti dia angka. Sudah oke. Okay. Kalau sudah kita oke kan ya. Ya, sudah. Tapi belum kita isi nih ya. Nanti kita isi. Jadi kita isi dengan skor total ya. Skor total kan tadi. Nah, ini kita lakukan query nih. Ini field calculator. Bukan query, field calculator. Nah, ini dia. Kan cara ini kan field calculator untuk mengisi. Nah, skor total itu apa? Skor total adalah tadi. Skor total adalah tadi itu ditambahkan semua ya, yang skor curah hujan, kemudian ditambah skor tanah, ya kemudian ditambah lagi skor lereng. Ya, nih, tiga ini ditambahkan semua. Sudah, oke. Okay. Ya, sudahlah. Hari ini total, yang skor total dari ketiga itu sudah ditambahkan. Ini kan namanya itu apa namanya? Penyamaan, ya penyamaan. Ada istilahnya itu. Jadi di standarisasi gitu. Jadi disamakan. Ini kan tadi seperti kelas tanah kan itu harusnya kan latosol, ilogesol. Tapi dia kan sudah ada skornya tadi, skor ini juga. Jadi disamakan, jadi skor semuanya. Nah, setelah itu udah sama baru ditambahkan. Nah, dari situ kan bisa dibandingkan skor yang tinggi, yang rendah, nah gitu. Jadi masing-masing itu bisa kita banding-bandingkan karena mereka sudah punya skor semua atau nilainya. Sekarang kita tambahkan lagi dengan field yang lain lagi, ya, add field lagi. Ini kita tambahkan yaitu arahan peruntukan. Arahan peruntukan, karena kan tadi ini arahan peruntukan kan tadi ada 3 ya. Arahan, tapi ini kepanjangan ya, arahan peruntukan. ARHN. Peruntukan ya. Yang penting jangan terlalu panjang. Kemudian teks. Ya, ke arahan peruntukan. Nah, arahan peruntukannya itu apa? Coba nanti kita lihat ya, arahan peruntukannya itu. Ya. Ini diisi apa sih? Ini kan skornya udah ada. Ya. Tapi arahan peruntukannya belum ada. Dari mana? Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat di ini di slide itu. Nah, ini kan setelah ini kan ini sudah nih. Tadi mana arahan peruntukan? Ini sudah tadi. Ya. Ini juga skor total sudah. Arahan peruntukan. Ini sudah. Nah, ini deh. Kita bisa lihat di sini. Ya, mungkin kecil ya, diperbesar dulu. Nah, jadi ini kan tadi ada, ini kan tambahan ini skor-skor semua ditambahkan. Nah, kemudian untuk arahan peruntukan, dia kan berdasarkan rumus tadi.
kalau skornya lebih besar atau sama dengan 75 berarti kawasan lindung. Ya. Nah itu nanti kita mau ini ada yang ke lindung, ada yang penyangga, ada yang budidaya. Gitu. Makanya itu tadi arahan peruntukannya itu apa saja? Kan ada 4 ya. Kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan, dan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Nah, ini dari mana ini? Coba kita lihat aja kan dari tadi. Nah, ini nih. Ini dia. Kan berdasarkan Menteri Peraturan Pekerjaan Umum. Jadi kan kawasan lindung itu kalau skornya itu lebih besar atau sama dengan 175, penyangga 175 sampai 174, budidaya kurang dari 124, kawasan tanaman semusim dan permukiman skornya kurang dari 124, tapi ada lerengnya dan lereng kurang dari 8%. Nah, ini semua kita akan lakukan ini analisis di dalam ARMAP ini. Kan berarti kita masuk lagi ke atribut yang tadi. Ya. Nanti ini kita masuk ke dalam atributnya. Itu tadi sudah kita membuat arahan peruntukan. Sekarang kita lakukan select by atribut. Ya. Select by atribut. Nah, ini kita mulai dulu yang pertama, yaitu apa yang tadi yang paling mudah tuh. Ada balik lagi. Yang dia tuh. Apa namanya, kawasan lindung. Nah, kawasan lindung. Kita buat kawasan lindung terlebih dahulu. Ya. Bagaimana caranya? Ya ini berdasarkan dari tadi. Berarti ini adalah total score ya, total score itu. Total score ini ya. Dia itu tadi lebih besar atau sama dengan. Ya benar. Lebih besar atau sama dengan kebanyakan. Lebih besar atau sama dengan 175 sesuai dengan peraturan. 175 ya. Oke, baik. Nah, alhamdulillah sudah terselect dia. Nah, setelah itu kita isi field calculator. Ya. Ini yes saja, yes. Nah, jadi kita isi dengan kawasan lindung ya. Arahan pengembangannya apa di sini? Kawasan lindung. Jangan lupa pakai kutip 2. Kalau tidak kutip 2 ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia kan teks, bukan angka. Kalau angka bisa. Karena ini operasinya kan operasi matematika di sini. Aritmatik. Nah, kita pakai tanda kutip 2, bukan 1 ya, 2. Nah, untuk memberikan labeling namanya. Apa di situ? Kawasan lindung. Ya, kawasan lindung. Ya, kawasan lindung, tutup kurung lagi. Tutup kurung apa? Tanda petik 2 ini. Sudah, oke. Nah, sudah. Lindung ya. Berarti ini sudah masuk ke lindung. Ya. Kemudian yang kedua, sama kita sorot lagi ya, atau select atribut lagi. Nah, ini kita clear ya, kita clear di sini. Berarti terus kemudian ya kan yang berikutnya ini yaitu kawasan penyangga. Nah, atau ini kalau biar lebih ini lagi, coba kita lihat aja di sininya ya. Ini kan kawasan penyangga. Nah ini kawasan lindung kan tadi sudah. Ini sudah kawasan lindung. Setelah itu kawasan penyangga ini yang kita akan lakukan nih. Cari nih 125 sampai 174 total skornya. Ya. Berarti dia di atas 125 kemudian kurang dari 174 ya, atau dibalik juga bisa. Kurang dari 174 terus tapi lebih dari 125 gitu. Kan kita lakukan balik lagi kita ke ARMAP di sini. Jadi kita bekerjanya di field data atributnya ke sebelah sini. Nah, ini masih banyak yang belum terisi berarti karena memang belum kita lakukan semua. Balik lagi di sini. Berarti sini adalah
skor total ya. Sebentar, ada kendala sebentar. Setelah itu kita akan melakukan tadi kawasan penyangga ya. Ya, kawasan penyangga. Nah, kawasan penyangga itu berapa skornya? Yang tadi itu berdasarkan rumus. Dari skor total ini ya. Kemudian dia kurang dari atau sama dengan ya. Kita jadi yang belakang dulu nggak apa-apa. Kurang dari kebanyakan. Kurang dari atau sama dengan 174. Kemudian antara kan jadi antara dan pakai n skor total lagi. Nah, skor total lagi. Kemudian ini lebih besar atau kurang dari lebih besar. Nah, kebanyakan lagi. Ya, lebih besar atau sama dengan 125. Nah, ini 125 ya. Sudah kita apply. Nah, sudah nih. Ya udah kita fill kalkulator. Namanya adalah tanda kutip kawasan penyangga ya. Aduh, kawasan penyangga. Kutip 2 lagi tutup. Kawasan penyangga sudah. Oke. Nah, sudah. Sudah terisi. Masih ada lagi 4, masih lagi 2 kan 4. 2 lagi. Ya, kalau kita lihat lagi di sininya ya. Di dalam PowerPoint ini, kita lihat di sini. Nah, ini masih ada 2 lagi, yaitu kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Wah, panjang sekali. Ya. Kalau ini yang ada lerengnya, ini dua-duanya sudah ada lereng. Nah, kalau ini tidak ada lerengnya. Nah, kalau ini sudah ada lerengnya nih. Nah, kita mulai dari sini nih, yang atas dulu ya. Ini agak lebih mudah kalau yang ini dibandingkan ini. Jadi kita ini dulu ya. Karena ini kan kurang dari 80% ya. Ini lebih mudah. Kalau ini nanti lebih dari 8% banyak tuh. Ada 8, 12, 20, 30 ke atas. Kalau ini cuma 1. Berarti ini dulu kita mulai. Jadi yang kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Itu yang kita duluan kan ya. Masih tetap di sini dia. Sini kalau kita lihat di sininya. Nah, ini dia. Jadi select atribut lagi. Ini berarti adalah seperti langkah-langkah yang sebelumnya juga ya. Namun di sini kita udah agak mulai memutar otak untuk query-query-nya ini. Nah, ini query-query seperti if di dalam Excel. Makanya ini harus pakai otak juga ini, memikirkan masuk nggak. Tapi kalau nanti di dalam pekerjaan atau praktek di lapangan dengan kasus yang lain, ya kita bisa coba-coba saja dulu ya. Kita coba rumus ini, bisa nggak ini terselect atau benar nggak gitu. Oh, kalau benar berarti mungkin antara N sama OR ketuker ya. Kita coba lagi ya, sampai wah ini benar sudah. Ya udah. Ya, jadi membutuh ini pemikiran juga. Nah, di sini kemudian skor total ya, karena kita tadi yang untuk ini. Skor total, kemudian kurang dari atau sama dengannya. Kan 8 ya. Yang 124. 124. Kemudian N ya, karena ada 2, ada lerengnya juga. N dan lerengnya 1. Lereng itu apa? Lereng itu ininya nilai. Ini lereng nih, nilai 0815. Nah, itunya nilai. Mana dia nilai? Nah, ini nilai. Nah, kemudian berapa nilainya? Ya, sama dengan 0, kalau ini pakai get unique karena dia punya angka semua nih. Nah, ini. Yang ini kita kan. Nah, 0,8 kan di bawah 8, berarti kan sampai 8. Ya, sama dengan 8 nilainya. Oke, kita apply. Nah, ini baru kita isi ya, field calculator.
dengan tadi ya, kawasan budidaya semusim dan permukiman. Oh, panjang sekali. Tapi ini kata-kata ini sudah baku ya oleh PU dan juga dalam pengerjaan peta-peta RDTR, RT RW. Kadang-kadang ini sudah emang ini sudah kata-kata sudah baku. Kawasan budidaya semusim dan permukiman ya, permukiman benar ya, kutip tutup lagi sudah, kemudian oke. Ya sudah, berarti tinggal satu ya, tinggal satu. Sebenarnya kalau tinggal satu kan tidak ada kriteria. Ini sebenarnya kita bisa ini sih pakai ini ya, yang switch, jadi dipilih semua kecuali yang ini, di switch gitu. Atau itu nanti kalau sudah ini kita pilih. Tapi sekarang kita pasti gunakan rumus saja dulu semuanya ya. Kita pakai gunakan rumus lagi. Sekarang kita pakai rumus lagi yang terakhir untuk mengisi yang terakhir ini ya. Yang terakhir itu yaitu tadi yang dia ini agak sulit kalau yang ini, bukan sulit ya, lebih ada butuh pemikiran. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Nah ini yang tadi itu. Kalau ini kita masih bingung yang mana sih? Nah ini. Nih, kawasan budidaya tanaman tahunan ini. Kalau dalamnya, nah ini nih, kawasan budidaya tanaman tahunan. Ini kan 104. Tapi ada lerengnya juga sebenarnya. Belum lengkap nih. Ini belum lengkapnya. Karena di ininya ada lerengnya juga, lereng lebih dari 8% ini untuk budidaya taman tahunan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tadi, masih sama di sini filenya. Kemudian dia ada di paling terakhir. Nah ini select atribut lagi. Nah ini namanya query. Kita melakukan ini query ini, yang hitung-hitungan logika ini matematika, namanya query. Nah, ini kita masukkan dia skor total, sama saja ya, mengulangi yang tadi juga. Skor total. Kemudian skor totalnya itu kurang dari atau sama dengan 124. Kemudian N ya, karena ini kan udah beda lagi ininya. Tabelnya sudah beda. N, kalau dalam satu beda tabel pakai N. Kalau dia satu tabel ya, satu tabel itu pakai OR gitu. Nah, itu untuk praktisnya saja sih, untuk membedakan antara N dan OR. Ini kan udah beda nih kan, skor ini kan dengan yang nanti ini kan udah beda. Yang ya ini antara si skor ini dengan yang nanti ini kita sudah beda nilai. Kemudian ini kan lereng sama yang total skor itu, ada lerengnya juga. Nah ini kemudian N, terus kemudian nah ini karena panjang ya, coba nanti dulu, nah nanti biar logikanya nyambung dulu. Kemudian kita ini kan nilainya kan dia, nilainya mana nilainya? Ini ya, ini nilai. Nah kemudian nilainya itu sama dengan ya. Nah ini kita pakai get unique. Kenapa? Karena dia punya angka semua nih kan. Nah, udah ada di sini. Nah ini jadi 8 sampai 15 ini. Oke, terus apalagi karena dia dalam satu tabel ini dia pakai OR. Sama nilai lagi. Sama dengan, ini kan 8, 15, kemudian dia kan di atas 8 ya, berarti semuanya ini. Kalau yang tadi kan kurang 8 ini nih. Kalau ini semuanya. Tapi kita satu-satu. Ini 8, 15 sudah, kemudian ini 15. Ya. Kemudian OR lagi. Kan di dalam satu tabel. Nilai lagi. Sama dengan berapa lagi? Di atasnya lagi 25, 40 ya. OR lagi. Kemudian nilai lagi. Sama dengan, dan ini yang terakhir 40. Nah, 40 ya. Nah, ini ada kekurangan. Kalau kita play, dia nanti terseleknya malah ini duluan dan tidak sesuai dengan yang kita perintahkan gitu. Kenapa? Karena kita tidak kasih dia perintah mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Ya seperti matematika matematika sederhana. Kalau kita kasih kurung dulu kan dia berarti yang dikerjakan ini dulu, dihitung ini dulu. Nah, maka kita kasih ini kurung. Nah,
Jadi ini udah matematika di sini, tapi matematika masih ini sih apa sederhana lah ini, cuma harus pakai logika di sini. Jadi ini dulu yang harus dikerjakan nih. Kita kasih perintah dia untuk kerjakan yang di dalam kurung dahulu. Ya, baru nanti dia ke sini. Kalau kita tidak kasih ini, tanda kurung ini, dia akan dari sini dulu. Nah, nanti kalau sini dia pusing lagi. Karena dia akan nanti akan menggabungkan dengan yang ini, yang ini. Nanti akhirnya malah tidak sesuai yang kita harapkan. Tidak bekerja secara sempurna. Kalau seperti ini, jadi dia kerjakan ini dahulu, baru ini. Ya sama seperti matematika lah. Kita kan kalau dalam kurung kan berarti kerjakan ini dulu, baru yang ini gitu. Sudah kan? Setelah itu baru kita apply ya. Ya, itu kan masuk dia kan semuanya. Setelah itu baru kita fill kalkulator ya. Kita isi dia. Nah, isinya apa? Yang tadi itu yang panjang. Oh enggak, ini enggak terlalu panjang. Yang panjang yang tadi ya. Sama harus pakai ini petik 2 karena dia teks ya. Kawasan budidaya tanaman tahunan. Tanaman tahunan. Kutip ya. Kutip 2 ya, bukan 1, 2. Kalau tidak dikasih kutip, pernah ada yang lakukan kemarin, nggak bisa itu. Dia akan, karena memang dia ini kan bukan angka ya. Sudah oke. Okay. Nah, sudah. Jadi semuanya sudah terisi. Kalau kita lihat di sini, oh iya, jadi semuanya sudah terisi. Sudah terisi, sudah selesai. Untuk arahan peruntukan kita sudah selesai ya. Ya, ini arahkan peruntukan ya semuanya sudah, alhamdulillah sudah terisi semua kan. Nah, ini sudah terisi. Nah, sekarang bisa kita lihat saja ya di ini, di sininya. Klik. Nah, ini sudah terisi semua. Sudah terisi semua. Ini dia ininya. Ya, nah, sebenarnya ini masih ada bekas yang select tadi ya. Ini kita clear saja selectnya. Nah, sudah kan. Sudah bersih dari itu ya, yang di select. Sekarang kita di solve. Kenapa kita di solve? Karena kita ingin dapatkan hanya tadi saja. Yang semusim, yang terakhir itu. Yang semusim. Kemudian apa tadi? Yang jadi tidak semua field yang kita masukkan kita tidak butuh itu. Kan ini sudah disatukan. Sudah di overlay. Jadi kita butuhkan yang data terakhir saja itu. Yang penyangga, yang ini, yang itu ya. Yang ini, yang terakhir ini yang kita butuhkan. Ini lindung penyangga semusim ini yang kita makanya kita lakukan dissolve. Nah, dissolve ya. Kita lakukan dissolve. Ini juga materi ujian kemarin ya, banyak tuh dissolve. Ya. Dissolve ini. Nah, kita masukkan aja di sini ya. Filenya ya yang ini. Yang ini arahan. Nanti nah outputnya jangan sampai ini karena dia kese ya. Nah, kita rubah ke tempat penyimpanan kita. Ya, tempatnya di ini aja dulu, di trash dulu. Yaitu apa namanya? Dissolve ini. Dissolve arahan peruntukan ya. Tapi ini sebenarnya bukan tidak jadi ini juga sih. Nggak usah di trash ya. Karena dia sudah jadi nih arahan peruntukan harusnya. Berarti di ya bukan ya di arahan peruntukan. Oh iya di solve ya. Nggak apa-apa lah ya di solve berarti di sini. Di solve arahan peruntukan ya. Arahan peruntukan. Oke. Benar nggak di sini? Iya di kelas B benar. Oke, nah yang kita ambil kan hanya ini saja. Kalau di soft itu kan menggabungkan, jadi mengeneralisir, mengumumkan. Jadi hanya kita perlukan ini saja, arahan peruntukannya saja. Yang lainnya ini kita tidak perlu. Oke. Ya, tunggu ini softnya sedang bekerja.
Ya, sudah jadi ini arahan peruntukan. Kita lihat benar nggak hasilnya? Ya, benar. Ada 4 kan? Kawasan budidaya semusim dan permukiman, kawasan budidaya tanaman, kawasan lindung dan penyangga. Nah, itu kan. Nanti kalau ini kan kita kasih simbologi, tapi nggak usah itu. Itu nanti proses ininya. Karena nanti kan budaya ininya di mana, ini di mana. Dari sini atau kita juga bisa lihat select. Kalau lihat ini apa ini? Ya, identify. Oh ini kawasan penyangga ini. Sesuatunya. Oke, nggak salah ini ya, karena itu kita tidak masih ini ya, apa namanya, banyak yang harus kita lakukan. Oh ini kawasan lindung kan, ini apa di sini, penyangga. Oh penyangga, oke. Enggak, kita nggak perlu itu, intermission saja itu. Ini sudah jadi ya, sudah jadi kita sudah menyelesaikan yang ini, yang apa namanya, mana tadi di sini, yang ini ya, yang ini arahan peruntukan. Arahan peruntukan. Nah, arahan peruntukan kita sudah selesai tadi. Nah, tadi ini yang di solve itu terakhir. Oke, nah itu nanti kita bisa pindahkan ya foldernya, karena itu yang sudah hasil akhirnya, sehingga memudahkan kita nantinya. Masih belum tadi. Ini yang tadi ada. Oh yang tadi tanaman semusim. Oke, ini hasilnya. Oke, kalau ini kita pindahkan saja. Tadi itu tadinya bukan di trash ya. Di katalog kita bisa ini pindahkan, atau kita bisa dari ini juga kita bisa. Dari ini kita convert data, kita ekspor data, atau dari art catalog juga bisa di copy pindahkan ke folder yang ini tadi yang sudah disediakan. Ya, di ini ini kan ada folder-folder yang sudah dibuat. Nah, ini kan arahan peruntukan, arahan setempat. Nah, kita kan A dan B nih hari ini. Yang C sama E itu pekan depan. Meskipun 3 tapi lebih mudah ini. Yang agak sulit ini nanti yang B. Nah, ini yang tadi juga agak lebih sulit tapi nggak terlalu. Ini nanti yang B agak lebih lagi. Nah, ini dia tadi di sini. Arahan peruntukan ya. Kan sudah jadi. Arahan peruntukan. Peta arahan peruntukan. Save file. Oke, di sini kita simpan arahan peruntukan. Nggak usah ditambahkan di layar. Ya. Oke, sudah. Coba kita lihat di art katalognya. Apakah sudah masuk di art katalognya? Ini yang di arahan dan arahan. Ya, ini dia. Oh, bukan. Ini yang... Oh, ini kelas A. Maaf. Ini kelas B. Bukan di sini. Di hasil. Ini arahan peruntukan lahan. Nah, ini arahan peruntukan. Oh, ada arahan peruntukan lahan. Ya, bisa. Bisa sih kita kasih ini. Arahan peruntukan lahan ya. Rename. Kita bisa arahan peruntukan lahan. Kalau dengan katalog lebih mudah. Oh, pakai ini juga bisa. Arahan peruntukan lahan. Ya, bisa. Sudah. Ini sudah selesai. Yang itu. Selanjutnya kita hapus semua. Ya. Sekarang kita berlanjut kepada ya analisis yang kedua. Ini kalau kita lihat di sininya. Ini kita lanjut ke sini. Ini udah selesai nih arahan peruntukan tadi, arahan peruntukan lahan.
Sekarang ini kita beralih ke sini. Lindung rawan bencana dan lindung setempat dan lindung rawan bencana. Sekarang kita ke sini. Ini sudah selesai arahan peruntukan. Nah, setelah itu kita karena sudah tidak perlu lagi, itu kita remove saja ya, seperti ini. Semuanya kita remove ya. Nanti kita bekerja lagi yang baru ya. Nanti kita panggil data-datanya mereka, yaitu peta garis pantai, peta garis sungai besar dan sungai kecil. Ini untuk apa? Untuk yang ini lindung setempat dulu. Ya, karena lindung rawan bencana sudah dirapikan lah ya, sudah dirapikan untuk memudahkan waktu juga. Ini isinya adalah rawan bencana, rawan tsunami, rawan longsor dan lain sebagainya. Ya, lindung setempat yang kita lakukan analisis yang lainnya, yaitu buffer. Nah, ini juga mengacu kepada tentunya kepada akademik ya. Jadi tidak sembarangan itu. Bagaimana ketentuannya? Nah, kawasan perlindungan setempat itu sempadan, pakai N ya, sempadan pantai itu 200 meter dari garis pantai. Nah, namun perlu diingat, kalau sempadan pantai itu hanya ke sebelah kiri. Ya, kenapa nggak sebelah kanan juga? Karena kan sebelah kanannya laut. Ya, dia adanya hanya di kiri saja sepadan pantai, nggak ke lautnya, ke daratannya itu ke kiri. Nah, nanti terus ininya flat. Kenapa flat? Ya nanti ada apa namanya round atau flat. Ya kalau round itu, jadi kan pantai itu kan dia punya garis dari ujung ke ujung ya. Kalau kita pilih round, jadi nanti malah nyambung ujung dan ujungnya itu garis pantainya. Sedangkan kita tidak menginginkan itu, yang kita inginkan adalah flat saja, udah begitu saja. Jadi tidak nyambung. Nanti kita setting itu dengan flat. Nah, kalau ini sama semua. Nah, nanti kalau yang sepadan, ini kan sepadan pantai, nanti beralih ke sepadan sungai. Sepadan sungai ada dua, sepadan sungai besar dan sungai kecil. Kalau sungai besar, itu dia buffernya atau jaraknya itu 100 meter. Nah, kalau sungai itu kiri kanan, ya kan, bantaran kali kan atau sungai kan itu kiri kanan kan. Kalau pantai cuma kiri saja, kanannya kan udah laut, air tuh nggak ada. Jadi ke sana aja yang ke arah daratan, bukan ke arah laut. Yang ke arah lautnya nggak dihitung, makanya ini kiri aja. Kalau ini kiri kanan gitu. Itu. Nah, nanti di sini ada ini, kalau ini sih ikutin ininya. Ini full, di flat ya. Kalau yang ini ini harusnya 15 meter nih. Ya, kalau sungai kecil itu 15 meter. Ya. Nanti kita pakai buffer selanjutnya nanti jadi union. Jadi kita gunakan semua ini fitur-fitur untuk yang analisis. Tadi kan intersect, kemudian dissolve. Nah, sekarang ini buffer. Kemudian nanti adalah union. Jadi semuanya dipakai. Jadi apa yang kita pelajari kemarin satu-satu, sekarang dalam prakteknya itu kadang pakai union, kadang pakai dissolve, kadang pakai intersect. Nah, itu semua ngeliat keadaan dulu. Ini cocoknya pakai apa gitu kan. Oh, ini cocoknya pakai union. Ini cocoknya pakai apa ini kalau ini? Oh, ini. Karena kita ingin datanya semua. Oke, pakai union. Ini kita general saja. Oh, pakai dissolve gitu. Dan itu nanti dilihat analisisnya apa yang digunakan, yang cocok untuk ini. Nah, ini kemudian ya kita hilangkan dulu ya. Nanti kita panggil datanya. Nih, kita panggil. Sekarang ini kan sudah selesai nih. Ini kan sudah selesai semua. Oke, kita remove semua. Nah, kalau ini banyak, ini artinya kan kebutuhannya sedikit. Kalau ini nanti banyak kita melakukan sebuah project, kan tematiknya bisa jadi banyak layernya. Nah, itu untuk mempermudah, sama seperti biasanya ya. Diklik di sini, kemudian klik shift ya di sini, kemudian klik shift. Nah, semuanya sudah, kemudian di remove. Ya, sudah bersih. Karena analisis yang tadi sudah selesai, arahan peruntukan lahan. Sekarang adalah lindung setempat, ya, peta lindung setempat. Oke, kita panggil SAP-nya. Ya, SAP-nya di B, ya benar, di B. Nah, yaitu kita kerjakan yang mana dulu nih di sini. Ini kita hadirkan semua dulu.
Garis pantai, oke. Ini pakai kontrol ya. Besar, sungai kecil. Ya, ini. Kita add. Nah, sudah. Ini dia. Sekarang kita lakukan ini. Sepadan apa dulu nih? Sepadan pantai dulu ya. Ini kan sudah muncul. Kemudian ini garis pantai, ya benar, garis pantai dahulu ya, pantai, nanti kita lakukan buffer di garis pantai ini. Oke, sekarang kita pantai dulu, kerjakan pantai dulu dengan buffer. Nah ini nanti semua kepakai nih, buffer, clip nanti pekan depan, union nah, ini sekarang union, merge nanti lihat keadaannya cocoknya enggak merge. Do soft tadi, do soft. Jadi semuanya kepakai. Ini yang sering dipakai. Kalau yang lebih banyak lagi ada di yang tadi analysis tools. Oke, sekarang kita pakai yang buffer ini. Karena kita ingin membuat sepadan pantai. Sepadan pantai ini ya, kita input dulu di sini. Oke, tempatkan dia di sini. Berarti ini buffer ya. Kita terus saja. Di trace saja dulu masuknya. Benar enggak ini? Iya benar. Trace dulu ya, karena ini sampah dulu, nanti karena bukan ini yang kita cari, nanti kan di overlay lagi. Ini buffer garis pantai, buffer garis pantai ya. Sebentar ya, buffer garis pantai. Oke, nih buffer garis pantai sudah ya. Save. Nah ini dia yang tadi itu. Ini kan meter ya. Kan tadi berapa tadi? Berapa ratus tadi ya? Meters, mana meters? Ya meters. Nah tadi kalau udah lihat di situ kan 200 meter itu kalau sepadan pantai. Tapi dia arahnya cuma ke arah left. Nah, maka nanti kita ini 200 sudah ya. 200. Nah, kemudian ini sudah benar. Nah, ini dia. Kalau full kan kiri kanan. Kalau ini kiri saja, kanan saja. Nah, ini kan left. Ya. Karena left kenapa? Ya kita lihat sini kan, ini kan lautnya di sini, jadi dia ke sini, ke kiri gitu. Kalau ke ke leftnya ini, sepadannya itu. Sudah, kemudian ini tadi flat. Ya, sudah. Kemudian kalau ininya nggak usah ya. Kalau yang pilih-pilih itu tadi dissolve itu. Yang pilihannya terakhir. Kalau ini kan buffer jadi semuanya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, buffer lagi sedang bekerja. Setelah itu nanti kalau ini sudah selesai, kita ke buffer sungai. Tapi nanti jangan lupa kita perbaiki dulu ada atributnya. Nah, sudah selesai. Ini dia, sepadan pantai. Buffer sepadan pantai. Ini dia. Ini biar enggak. Ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Terus, nah ini. Nah, kita masukkan ini. Karena kita akan nanti melakukan analisis lanjutan lagi. Ya, dengan union. Maka ini kita, karena ini kan sementara. Nanti ada, kita gabungkan dengan yang sungai berarti. Ini kita tambahkan add field. Ya. Tambahkan add field. Ini pantai. Add field pantai. Ini tag ininya teks ya, teks karena dia ada bacaan saja. Oke, sudah. Ya. Itu kemudian kita isi dia dengan pantainya ini dengan namanya itu sepadan pantai karena cuma satu ya. Ya. Pakai M, sempadan.
pantai. Tutup kutip. Sempadan pantai, oke. Dah, sudah jadi ya. Untuk sempadan pantai. Jadi selanjutnya kita ini sungai besar dan sungai kecil ini. Sama seperti tadi prosesnya, kita buffer lagi, tapi ini tidak ada live-nya karena kan sungai ya. Sungai itu kiri kanan. Nah, ini oh ya, ini sungai juga masing-masing dulu nih, sungai kecil dulu di buffer, baru sungai besar karena masing-masing ukurannya beda. Kalau sungai kecil kan 15 meter, kalau yang sungai besar kan apa? Tadi 100 meter. Kita mulai dari sungai yang besar dulu. Sungai besar ya. Nah, sungai besar ini buffer sama. Nah, sungai besar ya. Kemudian kita masukkan di sini buffer sungai besar. Ininya meter. Mana meter? Nah, berapa tadi sungai besar? Dia 100 ya. 100 meter ya. Sungai besar. Ya, sungai besar 100 benar. Kemudian ininya full ya, tadi sudah benar. Udah langsung. Oke. Ya, buffernya sudah. Setelah itu sungai kecil. Nah, kenapa tidak digabung di ini dulu tadi atributnya nanti? Karena kan sungai besar sungai kecil nanti kita mau gabungin dengan union. Sekarang sungai kecil. Yang besar udah nih. Nah, yang kecil. Buffer juga sama. Yang kecil mana sungai kecil? Oh, ini kok sungai besar, sungai kecil. Sama ini buffer sungai kecil. Oke, ininya meter. Dan dia 15 kan? Tadi sesuai dengan peraturan. Buffernya itu 15 meter. Nah, ininya sama ya. Full juga sama. Oke. Lebih banyak sungai kecilnya ya. Kita lihat di sini. Tadi lainnya nanti kita union nih antara si sungai besar dan sungai kecil. Ini kita lakukan union. Jadi digabungkan. Tuh, union. Kemarin kan kita belajar tuh apa match, apa union. Sudah. Nah, sekarang kita union dia antara sungai besar dan sungai kecil. Buffer sungai kecil dengan buffer sungai besar. Nah, ini buffer sungai besar. Nah, sama seperti biasa tadi. Kita ini ya trace dulu union buffer sungai. Union buffer sungai ya, oke. Kalau yang lainnya tidak perlu ya, sudah masuk semua. Sungai besar, sungai kecil. Ini yang nggak perlu, sudah. Oke. Kita union. Jadi ini bertahap dari bawah, terus jadi ini sungai kan kecil besar jadi satu. Nanti sungai kan sudah ada sepadannya. Nanti dengan garis pantai ini baru jadi sepadan keduanya. Jadi bercabang-cabang, berakar-akar dari bawah. Nah, ya memang inilah pengerjaan dalam penyusunan peta pola ruang, peta rencana pola ruang seperti ini. Nah, proyek dari pemerintah daerah, kurang lebih seperti ini. Sudah ya, ini jadi unionnya.
Nah, di sini berarti sama tadi apa namanya, pantai ya, buffer garis pantai. Nah ini, jadi tapi kita ini belum kita ini dulu ya, ini belum kita lihat ini atributnya. Ini harus ditambahkan atributnya ya. Karena kan nanti ini mau dilakukan analisis lagi. Ini kita tulis saja dengan sungai ya. Kita tambahkan add field-nya sungai. Add field. Nah, add field ini sungai. Ininya teks ya. Sama setelah itu oke. Nah, dan kita isi dia add-nya dengan sepadan sungai. Semuanya sama semua. Add field-nya ini. Jangan lupa ketik 2 sempadan sungai. Tip 2 lagi udah. Sepadan sungai. Iya. Oke. Biar terisi semua. Setelah itu barulah kita lakukan ini analisis berikutnya ini. Ya sudah, nah, sepadan sungai ya, sudah. Jadi sudah ada sepadan. Kita sudah mempunyai sepadan sungai dan juga sepadan pantai. Sekarang kita lakukan union lagi. Jadi tadi kan sudah dapat yang sepadan sungai. Kita gabungan lagi dengan sepadan pantai. Union lagi dua-duanya. Ini union sepadan union buffer sungai ya. Iya, menjadi union lindung setempat. Kayak ini ya. Terus union buffer garis pantai ya. Kita masukkan dia di sininya, di trust saja ya. Ini union lindung setempat. Union lindung setempat. Oke. Yang lainnya tidak ada sih. Oke. Udah. Kita tunggu untuk union itunya terakhir, nanti baru kita lihat peta apa, kita lihat field-nya. Masih ya, masih bekerja itu. Nanti baru kita tambahkan field di situ. Apakah sudah? Oke, sudah. Nah, ini kalau sudah, sekarang kita lihat field-nya dia. Kita lihat field-nya dia. Ini kan sudah gabungan nih, lindung setempat isinya kan 2. Si union buffer sungai sama garis pantai. Buffer garis pantai. Kita lihat atributnya. Ya, karena banyak sekali dari yang tadi itu. Kita lihat terakhirnya saja. Ya, nanti kita masukkan di sini. Apa namanya? Kita masukkan ini lindung setempat. Apa namanya, lindung setempat field, lindung setempat, tapi jangan terlalu panjang ya, lindung setempat seperti LDG mungkin ya, setempat. Kemudian seperti biasanya teks. Nah, oke. Lindung setempat, ya kepanjangan, jadi dia nggak mau terlalu panjang, setempat. Oke, nggak apa-apa lah, nanti dia potong sendiri. Yes. Jadinya apa dia? Oh, lindung setem. Ya, karena kepanjangan ya. Sudah, kemudian kita lakukan ini, tapi sebelumnya ini ada yang pantai, sepadan pantai. Oke.
Ya. Ini pantai ini ada yang perlu di ini. Kita ini apa namanya? Select by attribute. Oh, dirapikan, ada yang belum terisi tadi. Mana nih? Select attribute. Oke. Itu yang pantai belum terisi dengan sepadan pantai. Pantai. Nah, sama dengan sepadan pantai. Sepadan pantai. Mana dia? Sepadan pantai. Sepadan pantai. Kalau tidak ada ditulisnya. Select by attribute ya. Sepadan pantai mana? Oh, berarti ditulis saja. Sepadan pantai. Pantai sana sepadan pantai. Aksis. Oh. Oke. Coba clear dulu ya. Di Oh, salah. Jadi itu di get unique. Saya ketemu lagi tadi salah, bukan nggak bisa ditulis nih, nggak bisa diginiin. Ini di get unique. Salah lagi ya. Pantai, ada di pantai. Get unique. Nah, ini dia maksudnya. Dengan nih sepadan pantai. Nah, tuh. Play. Ya, ada di bawah tuh yang ya, ada 133 gitu. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita isi ya. Untuk ininya, kita field ini untuk yang lindung setempat ini. Yang lindung setempat kita ini dengan yang pantai sama yang sungai. Ya. Lindung setempat ini kita field kalkulator. Nah, ini lindung setempat itu sama dengan apa? Itu dengan pantai. Oke. Ya. Sama lagi. Kalau pantai kan cuma 135, tidak terlalu banyak. Yang banyak tuh yang sungai tadi. Fit lagi. Ini clear ya. Terus ini sungai yang banyak, sungai. Mana sungai? Pantai, sungai. Nah, ini dia sungai. Oke, bismillah. Nah, kita lihat di sini. Di sepadan sungai, sepadan pantai.
Oke, kita lihat di sini. Nah, ini yang apa? Tempat ini. Oh, kita lihat di sininya. Ini yang pantai sama yang sungainya ya. Ini setempat. Ada sungai. Intinya ada ini. Benar. Oke, coba kita ulangi lagi. Ada kesalahan nih. Harusnya sepadannya pantai ya. Pantai sama dengan sepadan pantai ya. Sama sepadan sungai. Ini yang pantai. Karena pantai ini kan sepadan pantai. Sepadan pantai ini. Iya, ini sepadan pantai. Iya, ini sepadan pantai. Yang sungai sekarang. Yang sepadan sungai saja, yang sungai. Ada kesalahan di sini nih. Harusnya ini ya, harusnya itu pantai sama dengan select atribut. Oke. Pantai sepadan pantai. Kalau sungainya ini pantai sepadan, jadi sungai ini harusnya sepadan pantai ya. Oke. Coba kita ulangi lagi yang di sini. Ini pantai sama dengan sepadan pantai ya, benar Pak. Pantai ini adalah sepadan pantai. Ini sudah benar. Berarti di sini
pantai. Ya. -35. Ya, ini sudah benar ya. Cuma ini yang sepadan sungai. Yang sepadan sungainya ini. Pantai sepadan pantai, kalau sungai coba kita ini select pada atribut sungai. Oh, di sini tidak ada yang sungai itu berarti di sini. Berarti ini sisanya berarti sungai ya. Kalau gitu ini aja. Nah, ini kan berarti yang kebalikannya. Coba kita lihat benar nggak dia sungai. Iya, benar, sungai. Iya. Ini kan sungai semua kan, sungai, sepadan sungai. Berarti kita isi dengan dia kebalikan ini ya, sungai. Mana sungai? Nah, ini sungai. Sungai itu masuk sepadan sungai ya. Ya, sudah terisi. Tadi ada yang kesalahan tadi ya. Yang pantai jadi sungai, yang sungai. Nah, tidak ada. Baik, itu sudah ya yang sungai, berarti sungai sudah. Jadi ada 1000-an. Jadi atasnya. Ya. Tadi yang pantainya kan tidak terlalu banyak ya. Nah, ini dia kan benar kan? Sungai-sungai semua. Ini kan tadi yang pantai itu. Ya. Baik, sudah ya. Itu kemudian kita buat dia apa namanya berikutnya lagi ya. Tadi kan sudah union. Ya, kemudian kita dissolve. Karena kita tidak datanya terlalu banyak gitu. Kita bersihkan saja. Yang kita butuhkan hanya sepadan-sepadannya saja. Jadi kita lakukan dissolve. Nah, yang ini tadi dengan setempat ini kan sudah jadi. Nah, kemudian kita ambil saja yang dissolve-nya. Dissolve lindung setempat ini. Ya, lindung setempat ya. Nah, dissolve lindung setempat. Nah, kita ambil yang terakhir saja. Ini lindung setempat ini. Karena kita butuhnya ini saja. Oke ya.
Ya, lindung setempat. Aduh, tadi belum di clear ya. Ininya tidak ikut. Belum di clear ini. Di shotnya salah dong berarti ini. Oke, kita remove aja nih. Atau kita hapus saja. Berarti tadi di mana, di trashnya. Stop. Bukan, ini kelas B. Kelas B ini. Tadi di shop Linux tempat. Linux setempat ya tadi. Iya, Linux tempat. Kita mulai lagi tadi. Ada yang ini. Dissolve. Setelah ini ada satu lagi habis itu selesai ya. Dissolve Linux tempat. Linux tempat, oke. Nah, ini kan kali ini ya. Ini. Tadi kan sudah lindung. Dissolve lindung setempat. Oh, belum ya? Dissolve lindung setempat. Oke, udah. Nah, enter saja ini. Oke. Coba kita lihat atributnya. Ya, benar. Sepadan pantai sama sepadan sungai. Jadi cuma 2 aja isinya. Kita lihat ya. Ya, ini dia. Udah. Benar. Sepadan sungai sama sepadan pantai. Nah, ini kan kalau kita lihat dari kesininya dia sepadan. Mana tadi ada? Teman-teman sudah sepadan. Oh, setempat dan remucan. Oke. Nanti saja. Kalau sudah jadi baru taruh di sini. Ini cukup di situ saja. Nah, biarkan di situ. Jadi ini sudah itu ya ke Linux tempat. Nanti Linux tempat ini kita overlay lagi dengan rawan bencana. Nah, nanti akhirnya dapat itu yang arahan jadi kawasan apa tadi itu. Setelah itu selesai untuk pertemuan ini. Yaitu tadi apa namanya? Peta mana tadi ya? Ini cukup panjang juga. Nah, ya, jadi lindung setempat kan tadi sudah. Rawan bencana udah. Jadi kawasan lindung. Nah, jadi kawasan lindung. Nah, ini. Ya. Oke, kita berikan ke sini saja sudah. Ini ya. Dikit lagi sih tahapannya ya. Tidak terlalu lama lagi. Ya. Sudah. Kemudian karena yang lainnya sudah tidak perlu lagi, hanya kita munculkan yang tadi saja, lindung setempat, yang lainnya kita hapuskan saja. Ini kan file SHP-nya sudah ada. Jadi ini nggak apa-apa, ini saja. Coba kita remove semuanya. Ya Pak, ini salah. Ini pakai shift semuanya. Ya. Terus kita sisakan pakai kontrol yang ini saja nih. Nah, yang lainnya kita delete saja. Bukan delete, ya remove ya dari sini. Sudah. Kan yang tadi
Nah, nanti kita mau overlay lagi dengan yang tadi. Yang rawan bencana. Ya benar, Kasbe. Nah, ini nah ini lindung rawan bencana. Oke, ini dah rawan bencana. Inilah nanti yang kita ini lagi. Kita overlay ya. Kita overlay dengan pakai Union ya. Kita pakai Union. Karena data-data kita ambil semua. Union, oke, ini. Kita masukkanlah dua nih. Ini sama ini kita masukkan. Oke, dua ini sudah. Jangan lupa taruhnya di mana. Ini D lah. Ya. Ini kalau ini karena ini udah jadi ya. Ya, ini taruh di trust atau bukan ya? Ya trust boleh sih. Nanti kita pindahkan sama saja. Union namanya Union apa nih? Arahan lindung. Oh, arahan lindung. Union arahan lindung. Oke, ini peta lindungnya ya. Arahan lindung. Union namanya. Oke, sudah. Setelah ini sudah oke saja. Kita lihat unionnya nanti. Setelah itu nanti baru kita tambahkan field baru tentang arahan lindung. Setelah itu kita di solve. Setelah itu selesai. Ya. Tapi sebelumnya kita perbaiki dulu data atributnya, karena ada yang mau ditambahkan dulu atributnya. Nah, sudah selesai kan ini? Ini yang sudah jadi. Kita lihat dalamnya. Karena union kan berarti gabungan semuanya. Ya. Ada yang sepadan pantai, sungai, sepadan tanah. Nah, ini yang buat kawasan banjir ini. Nah, ini kita add field. Ya. Kita tambahkan dia arahan lindung. Arahan lindung. Apa ya? LDG. Karena nggak bisa panjang ya. Arahan LDG lindung. Oh, jangan lupa ini teks. Karena dia kan berbentuk teks. Sudah. Ini. Nah, kemudian baru kita isi dia dengan apa namanya add field. Kita isi dia. Tapi ini kelihatan sebenarnya kan. Ini kan dua ini ya. Dua ini kan dia ini kita bisa arahan lindung. Ini sebenarnya ini kan dia kena bencana semua, kan? Tapi yang ini tidak. Berarti kita pilih ini saja. Ya ini udah pakai trik-trik saja ini. Nah, ini kita isi dia dengan lindung setempat dan ini kita ini kan dia nggak ada keterangannya sih. Kalau ini kan berarti dia rawan. Ini kalau ini kan rawan, ini nggak rawan, tapi keterangannya tidak ada. Biarkan aja kosong. Ini kita switch. Nah, oke, kita switch. Baru kita isi di sini add field. Add fieldnya dengan apa? Ya dengan keterangan ini, ya kan? Lindung setempat, ya. Ya, kita masukkan dia dengan ini keterangan. Ini kan keterangan kan di sini, keterangan kan. Itu kan di sini keterangan. Jadi arahan lindung itu yang di sini diisi dengan apa? Diisi dengan keterangan. Nah, keterangan di sini. Oke. Nah, sudah. Ini. Kemudian lindung ini keterangan sudah. Lindung setempat. Ini lindung setempatnya. Coba ini coba. Switch lagi. Mana tadi? Switch ini. Field kalkulator kita ini dengan lindung setempat. Lindung setempat. Oh ini, maaf. Ini kan dia kan ada di sini keterangannya. Kita isi dengan lindung setempat. Ini
Yang dua ini kita pengen isi dengan ini, lindung setempat. Pantai sama sungai. Gitu. Clear. Nih, lindung setempat. Lindung setempat ini ya. Dah. Oke. Nah, udah kan? Jadi pantai sungai. Setelah itu kita dissolve. Karena kita nggak butuh ini semuanya. Karena udah selesai ini tahapan ini. Kita hanya butuhnya ini saja. Arahan lindung dan ini. Nah, makanya sekarang kita dissolve. Apa? Ini kan sudah union udah. Oke, udah selesai. Kemudian terakhir kita dissolve karena kita nggak butuh ini yang lain ini kita nggak butuhnya ini saja nih. Ya. Nah, jangan lupa clear dulu nih. Kadang-kadang itu juga. Nah, clear dulu. Tadi salah tuh kan, nggak di clear. Kalau mau dissolve di clear dulu. Oke, sekarang dissolve mana dia? Nah, solve ini kita masukkan ini. Sudah. Jangan lupa di D masukkan dissolve. Arah lindung. Dissolve arah lindung. Oke. Kemudian jangan lupa juga ini. Oh, sudah nih. Di dissolve. Persen tadi udah dissolve. Dissolve arah lindung. Udah ya. Dissolve arahan lindung. Lindung setempat. Udah belum tadi? Udah kayaknya. Dissolve arahan lindung. Sudah. Nah, kita butuh ini saja. Yang lain nggak butuh. Jadi ini khusus untuk dissolve ya. Kalau yang lainnya kan tadi Yonden semuanya kita ambil. Terus apalagi tadi itu semuanya kita ambil. Tapi kalau buffer juga semua kita ambil ya. Ini ya. Kalau dissolve kita kan hanya butuhkan ini saja yang tadi itu. Yang lain nggak butuh. Jadi nanti untuk lebih rapi dan memudahkan kita untuk menganalisis tahapan selanjutnya. Setelah itu udah oke. Ya, lihat dia bekerja, dissolve. Ya. Mana? Oh, sudah. Oke, sudah. Coba kita lihat hasilnya. Open attribute. Nah, berhasil kan? Jadi kita butuh ini saja. Kawasan lindung di mana, kawasan sepadan pantai di mana, sungai di mana, terus rawan bencana itu di mana, rawan bencana, gempa, gerakan tanah, banjir. Kawasan lindung rawan gempa dan gerakan tanah. Kawasan lindung rawan banjir dan gelombang laut. Wah, semuanya udah lengkap. Sudah. Close, sudah. Nah, ini kan kita butuhkan nih. Ini kan sudah hasil tuh. Ini kan ini arahan lindung kan. Kalau arahan ini kan kita tadi sudah ada tuh. Arahan peruntukan lahan. Arahan lindung belum ada. Ini berarti ini kan sudah jadi. Berarti kita tempatkan di sini. File SAP ini hasil dari kita analisis. Jadi arahan lindung. Arahan lindung. Jadi filenya arahan lindung. Arahan lindung ya. Ini kita ekspor saja. Sebenarnya dari sini juga bisa di copy, tinggal diganti nama. Tapi dari sini juga bisa, sama saja. Export data. Kita tempatkan dia di sini di D ya. Di sini nih, arahan lindung ya. Kan dia kan tadi gabungan itu. Nanti jangan lupa SAP. Nah, ini. Arahan lindung. Arahan lindung. Peta arahan lindung udah. Save file udah. Oke. Nggak perlu lah. Maksudnya ditampilkan di sini. Nah, tidak perlu. Yang penting sudah ada. Nah, belum ya. Ini biasa di refresh dulu baru. F5. Ke sini F5. Nah, muncul F5 udah. Arahan lindung ya. Jadi ini sudah hasil tadi kita arahan peruntukan lahan sudah. Kemudian arahan lindung juga sudah. Sekarang kawasan lindung, tapi kawasan lindung
ini apa namanya? Kita sisakan untuk pekan depan ya. Lindung dan budidaya. Yang ini. Lindung, kan tadi lindung udah. Ini kan arahan lindung, sudah kita lindung. Nah ini nanti. Yang lindung sama budidaya. Nanti kita union, terus kemudian di clip ya dengan yang existing. Terus kemudian pola ruang. Di merge, di produk. Nah ini nanti pekan berikutnya. Sekarang cukup ini dulu diendapkan, maksudnya dicerna lagi, dipelajari lagi. Yang penting tahap-tahapannya sudah seperti itu. Ya seperti inilah tahap-tahapannya. Jadi untuk membuat peta perencana pola ruang ya seperti itu. Jadi data-datanya yang di awal, data-data dasar seperti curah hujan jenis tanah, di intersect atau di overlay. Kalau overlay itu banyak, ada intersect, ada union, ada dissolve macam-macam itu ya. Nah, jadi dia di intersect ya. Kalau sekarang kan kita udah ngerti, kalau mungkin di tempat lain mereka belum mengerti apa intersect apa. Nah, bahasanya kita udah ngerti di sini. Jadi kita intersect curah hujan, jenis tanah, kemiringan, di intersect jadi arahan peruntukan. Tadi kan sudah jadi ya kita. Ini nih arahan peruntukan sudah jadi tadi kan. Ini arahan peruntukan. Nah, sudah dapat. Ini hasil tadi tuh yang prosesnya banyak juga tadi kan. Ada oke. Kemudian ini rawan bencana. Sebenarnya rawan bencananya kita seperti tadi juga proses, cuma kalau ini juga kita proses udah tambah ini lagi, tambah waktu lagi. Jadi untuk rawan bencana prosesnya sama seperti lindung setempat, tapi dibantulah ya Bapak lah jadi lebih mudah. Tapi proses sama yang kita sudah tahu. Jadi ini sudah jadi tadi kan ada yang rawan bencana longsor, banjir, tsunami macam-macam tuh. Tapi sama proses pembuatan seperti lindung tadi. Nah, lindung tadi kan kalau ini udah terima jadi nih kalau yang tadi ini. Tapi yang ini tadi nih yang agak ribet tadi yang sungai yang tadi agak lama ya. Untuk sungai sungainya yang besar kecil kan di buffer dulu sungainya yang kecil yang besar setelah di buffer digabung lagi union besar kecil kemudian di dissolve diambil cuma sepadannya saja setelah itu di union lagi dengan sepadan pantai ya. Oh tadi belum di dissolve ya sepadan pantai. Oh iya udah dissolve dengan sepadan pantai digabung lagi sepadan pantai dengan di union dengan sepadan sungai. Setelah itu di dissolve diambil yang terakhirnya saja ya. Sudah di dissolve kemudian di union lagi dengan lindung ini kan lindung rawan bencana di union sudah habis di union kemudian di dissolve lagi diambil yang terakhirnya saja ya setelah itu sudah jadi peta arahan lindung. Nah ini dah ini harusnya di nanti berikutnya lagi lah yaitu di union lagi nih dari arah peruntukan dengan arahan lindung setempat. Nah, nanti jadi lindung. Setelah itu baru budidaya kemudian nanti ada existingnya diklip dengan existing di merge lagi dengan ini jadi pola ruang. Nah, itu tahap berikutnya ya. Sementara ini dulu ya. Ini ternyata udah sampai jam 3. Dari jam 1 sekitar 2 jam ya. Ya. Ini jadi untuk saat ini sampai selesai sampai di situ ya. Sebelum ini diakhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Gimana? Ada Putri di sini? Putri gimana? Kalau dari saya cukup sih Pak. Cukup ya? Oh ya, oke, cukup ya. Cukup. Ya, cukup ya. Jangan lupa dibuat praktikumnya, laporan praktikum. Ya. Kemudian juga kalau yang ini kan karena belajarnya masing-masing ya di rumah ya. Kalau yang nggak mengerti atau apa bisa tanya dengan Bapak atau tanya ke teman ya. Jangan sampai nanti ketika ujian seperti kemarin itu Bapak sedih sekali ya. Karena hanya bisa cuma download saja. Setelah itu nggak bisa melanjutkan lagi kan sedih juga karena udah berapa kali kuliah gitu kan sudah jauh ternyata hanya berhenti dari cuma download saja download dari BIG setelah itu nggak dilanjutkan. Nah, kemudian ada pun juga yang sudah lanjut tahap berikutnya tapi baru tahap-tahap dasar belum
ini. Nah, jadi kalau kesulitan silakan tanya, bisa juga dengan teman kalau malu kan, bisa dengan teman ya. Jadi ini karena ya ini aplikasinya di keilmuan kita ini seperti ini, penyusunan pola ruang, penyusunan struktur ruang ya. Nanti ada lagi apalagi nih kalau penyusunan pola ruang tuh seperti tadi yang kemarin Bapak kirim ya, ada video itu tentang 3D-nya. Wah, itu kan nanti untuk lebih ke arah itu tuh peraturan zoning. Karena dia butuh untuk yang 3D-nya ya, dimunculkan tuh, 3 dimensinya. Jadi di mana kawasan komersialnya, permukimannya dan sebagainya. Terus kemudian ketinggian bangunan dan sebagainya itu sudah 3D itu, memainkan ketinggiannya. Nah, itu sudah lebih expand lagi. Tapi kalau kita sudah bisa paham dasar-dasar seperti ini, ya nanti bisa lebih mudah itu kan. Oke, nanti mungkin ketemunya pas ketika kita sudah bekerja ya di dunia kerja atau mungkin di tempat yang lain lagi ya dalam penyusunan tata ruang. Nah, baik itu saja karena sudah selesai ya. Terima kasih atas semuanya. Jangan lupa absen. Di sini coba dilihat ini ada berapa mahasiswanya yang ikut. 31 kurang 2 berarti 29 ya. Oke, 29. Terima kasih semuanya. Dari waktu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat liburan ya besok ya. Ibu dan jaga kesehatan. Tetap belajar. Demikian. Bapak tutup ya. Silakan untuk live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.